Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan kelas B akan membawakan materi presentasi dengan topik pembahasan mengorganisasi, mengimplementasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan pemasaran. Baik, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 12, di mana yang pertama ada saya sendiri, Elisa Nanda Lutfi, dengan NIM akhir 1152, yang kedua ada Seilfrina Yora Gracia Amekae, dengan NIM akhir 1158, yang ketiga ada Febi Rizky Ananda Putri, dengan NIM akhir 1163, dan yang terakhir ada Anastasia Lavia Aprilianti, dengan NIM akhir 1164. Masuk pada pembahasan pertama, yakni mengenai pengertian dari kegiatan pemasaran. Kita baca dulu, pemasaran merupakan sebuah proses yang menjadikan individu ataupun sebuah kelompok mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Nah, atau bisa dikatakan segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk ataupun jasa mulai dari produsen hingga sampai kepada tangan konsumen. Nah, dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, jadi konsumen bisa merasa puas terhadap pemenuhan barang ataupun jasa dari yang mereka inginkan, seperti itu. Nah, kegiatan pemasaran di sini merupakan suatu sistem total dari suatu kegiatan bisnis seperti itu, yang mana dirancang untuk merencanakan, menentukan harga. Nah, merencanakan di sini itu memang suatu kegiatan yang wajib dilakukan sebelum terjun di pemasaran, seperti itu. Nah, di mana dalam proses perencanaan di sini nantinya itu akan merumuskan suatu kegiatan-kegiatan ataupun tindakan maupun tujuan yang akan kita capai ke depannya, seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah menentukan harga. Nah, pada tahap penentuan harga di sini ini tentunya hal yang harus kita perhatikan yaitu dengan melihat segmen pasar kita, seperti itu. Nah, di mana di sini mengenai segmen pasar kita fokuskan pada segmentasi demografis, yang mana untuk siapa produk kita itu dipasarkan. Nah, bisa digolongkan untuk segmentasi demografis ini bisa berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi misalkan nih, kita tujukan segmentasi pasar kita kepada siswa ataupun mahasiswa, yang mana notabene-nya mereka masih belum mendapatkan pekerjaan ataupun sebuah penghasilan. Nah, maka menetapkan harga yang terjangkau atau bisa dikatakan tidak terlalu mahal lah ya, itu merupakan suatu tindakan yang sangat tepat, di mana dengan melihat daya beli dari segmentasi pasar kita. Mohon maaf. Jadi perlu kita ketahui juga bahwasannya jangan sampai kita menentukan sebuah harga tetapi segmentasi pasar kita itu tidak mampu untuk membeli produk yang kita tawarkan, seperti itu. Nah, karena ujung-ujungnya nanti akan merugikan perusahaan kita, barang kita nggak laku, akan membuat kita mengalami kerugian, seperti itu. Jadi memang harus ada kesesuaian antara daya beli dari segmentasi pasar yang memang sudah kita tetapkan pada saat proses perencanaan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini adalah mempromosikan. Nah, jadi banyak ya macam-macam promosi yang bisa dilakukan, bisa dari periklanan, personal selling, tradisional marketing, digital marketing. Kalau digital marketing di sini yang sudah kita ketahui, kita bisa menggunakan media Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya sebagai media untuk mempromosikan produk kita kepada konsumen, seperti itu. Dan juga di sini ada direct marketing, seperti itu. Nah, jadi tinggal pinter-pinternya kita memilah dan memilih kira-kira produk kita ataupun jasa kita ini condong ataupun cocok menggunakan atau menerapkan strategi promosi yang mana, seperti itu, yang mana tujuannya nanti adalah tidak lain untuk menarik konsumen agar mereka mau untuk membeli ataupun menikmati jasa atau memakai jasa yang kita pasarkan ataupun tawarkan, seperti itu, teman-teman. Nah, kita lanjutkan di sini
Setelah merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Nah, konsumen potensial di sini maksudnya adalah konsumen yang berminat untuk melakukan suatu pembelian terhadap produk yang ditawarkan perusahaan, namun di masa yang akan datang. Jadi bukan saat ini seperti itu. Mereka ada keinginan untuk membeli, cuman masih di masa yang akan datang seperti itu. Jadi bukan hari ini seperti itu. Jadi berbeda dengan konsumen saat ini kayak gitu. Kita lanjutkan. Kegiatan pemasaran juga meliputi proses mengimplementasikan, mengorganisasi serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Nah, mengenai poin ini nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya di slide selanjutnya. Selanjutnya di sini pembahasan mengenai proses pemasaran masuk ke dalam 3 kegiatan manajemen, di mana di sini ada mendapatkan pelanggan baru, yang kedua adalah meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang telah ada, dan yang terakhir adalah mempertahankan pelanggan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di sini adalah mendapatkan pelanggan baru. Nah, bisa dikatakan mendapatkan pelanggan baru kita kan di dalam sebuah perusahaan tidak mungkin akan stagnan di situ saja kan. Tentunya sebuah perusahaan ini akan selalu menginginkan profit yang meningkat setiap tahunnya, bisa gitu dikatakan. Nah, jadi untuk mendapatkan pelanggan baru di sini bisa didapatkan dengan memberikan kemudahan akses informasi. Nah, maksudnya nih dari konsumen baru itu yang kiranya bisa tahu dengan mudah dan juga mendapatkan informasi dengan mudah mengenai produk ataupun jasa yang kita pasarkan. Nah, jadi bisa dikatakan dengan menerapkan digital marketing yang sudah saya singgung sebelumnya, itu akan sangat cocok ataupun sangat sesuai, karena dengan dengan mereka mengakses sosial media mereka seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan juga kita memasarkan produk kita di sana secara tidak langsung, mereka akan tahu informasi mengenai produk ataupun jasa yang kita pasarkan seperti itu. Dan jadi kemudian akses informasi di sini juga kita ambil sebuah contoh di masa pandemi ini ya, kan mau nggak mau dan juga kita sudah tahu juga bahwasannya segala kegiatan dilakukan dengan online, baik itu seperti yang kita laksanakan hari ini, kegiatan tatap muka pembelajaran itu yang awalnya tatap muka maka dilaksanakan secara online, juga kegiatan pemasaran dilakukan secara online. Nah, jadi perusahaan kita ini juga harus menyesuaikan dengan memberikan kemudahan akses informasi. Nah, di sini kita bisa juga menggunakan proses penjualan secara online seperti itu, karena kita juga harus mengikuti perkembangan. Nah, gak mungkin dong di era pandemi ini pelanggan kita akan datang ke toko kita seperti itu, karena mereka akan jauh lebih memilih belanja di rumah, barangnya diantarkan karena akan merasa lebih aman seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah inovasi baru. Maksudnya inovasi baru nggak lain dilakukan agar pelanggan itu tidak bosan seperti itu dengan produk yang kita tawarkan. Kita melakukan inovasi-inovasi baru terhadap produk kita, yang mana nanti halnya juga akan menarik pelanggan baru datang ataupun untuk menikmati jasa yang kita sediakan. Nah, dan yang terakhir adalah pelayanan yang menarik. Nah, membahas mengenai pelayanan yang menarik ini merupakan poin penting yang memang harus kita terapkan untuk konsumen kita ataupun untuk pelanggan kita ataupun untuk pelanggan baru yang nantinya datang ke toko kita seperti itu. Karena apa? Pelayanan yang baik di sini bisa menjadi poin plus bagi perusahaan kita ataupun bagi toko kita kepada konsumen seperti itu. Bisa kita ambil contoh, misalkan kita sebagai konsumen datang ke toko A, di mana di sana tuh pelayanannya sangat baik, ramah, senyum, terus kayak disapa. Pada saat kita datang ke tokonya juga diberikan kemudahan diantarkan seperti itu, dan juga ditanyakan kita akan membeli apa atau apa yang kita butuhkan seperti itu. Dengan pelayanan yang baik tersebut, maka kita sebagai konsumen
akan merasa puas gitu, akan merasa diistimewakan. Nah, hal tersebut yang nantinya akan menjadikan kita loyal terhadap perusahaan tersebut ataupun terhadap toko tersebut seperti itu. Maka memang pelayanan yang menarik dan juga pelayanan yang baik di sini harus benar-benar diterapkan oleh kita sebagai seorang produsen ataupun orang yang mempunyai sebuah toko seperti itu. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang telah ada. Nah, kalau sebelumnya kita mendapatkan pelanggan baru, poin kedua adalah meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang telah ada. Nah, jadi pelanggan yang memang sudah loyal kepada perusahaan kita harus benar-benar kita pertahankan, harus benar-benar kita jaga seperti itu. Itu juga demi kelangsungan perusahaan kita seperti itu. Karena kan kelangsungan sebuah perusahaan itu juga bisa dikatakan tergantung pada minat ataupun loyalitas pelanggan terhadap kita. Kalau misalkan tidak ada loyalitas dari pelanggan kan nanti produk kita hanya bertahan sebulan 2 bulan gitu kan nggak mungkin kan, harus bertahan jangka panjang, yang kita inginkan seperti itu. Nah, perusahaan berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan melalui pemberian pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Nah, lagi-lagi membahas mengenai pemberian pelayanan yang baik. Karena memang pelayanan yang baik ini tuh akan menjadikan kita puas ya, ada kepuasan tersendiri dari konsumen seperti itu saat kita berkunjung ke toko tersebut seperti itu. Nah, lain halnya kalau misalkan si toko tadi kan toko A yang pelayanannya baik, kalau misalkan kita datang ke toko B yang mana pelayanannya bisa dikatakan kurang baik, dari pihak sananya kayak judes, cuek, jutek, kayak mungkin lagi kurang mood gitu ya, nanti kan kita sebagai konsumen merasa kurang diistimewakan, kayak pasti ada rasa mangkel gitu kan, dan pasti ada keinginan untuk tidak akan kembali lagi ke toko tersebut. Nah, jadi hal tersebut itu harus benar-benar kita hindari. Maka dari itu memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan harus bisa diterapkan. Jadi entah nantinya kita tuh lagi dalam posisi ada masalah, galau, habis diputusin pacar, banyak tugas, banyak pikiran dan lain sebagainya, bodo amat gitu ya kasarnya, mohon maaf. Tapi kewajiban kita tuh harus tetap memberikan pelayanan yang baik gitu. Yaitu tujuannya adalah nanti ujung-ujungnya akan memberikan keuntungan sendiri bagi perusahaan kita seperti itu. Nah, bisa juga nih di sini memberikan kayak strategi promosi gitu kali ya. Jadi setiap 10 kali pembelian di toko kita nanti akan diberikan gratis 1 kali pembelian gitu. Nah, kayak misalkan kita ambil sebuah contoh di toko parfum. Nah, pada saat kita pertama kali datang ke toko tersebut, nanti akan ditanyakan apa sudah ada kartu langganan atau tidak. Kalau misalkan kita masih belum punya kartu berlangganan, maka akan diberikan seperti itu. Nah, vouchernya itu nanti ada keterangan kita sudah berapa kali melakukan pembelian di sana. Kalau misalkan sudah 10 kali pembelian nanti akan dapat gratis. Nah, kan mau nggak mau kita sebagai konsumen akan kembali lagi kan untuk mohon maaf, untuk mendapatkan gratis pembelian setelah 10 kali pembelian tersebut. Nah, itu akan menjadikan kayak keterikatan seperti itu, hubungan antara pelanggan dengan kita seperti itu, teman-teman. Nah, yang terakhir di sini adalah mempertahankan pelanggan. Nah, mempertahankan pelanggan di sini usaha untuk mendapatkan loyalitas pelanggan bisa dilakukan dengan mendengarkan atau memenuhi keinginan pelanggan. Nah, karena kan memang tujuan kita di sini adalah menyediakan produk ataupun jasa yang mana dibutuhkan oleh pelanggan kita seperti itu. Kita harus selalu update kira-kira kebutuhan masa kini apa, kebutuhan dari segmentasi pasar kita apa, dan sebisa mungkin kita harus bisa memenuhi kebutuhan mereka. Karena kalau misalkan kebutuhan mereka sudah terpenuhi semuanya di toko kita, tidak ada alasan lain untuk mereka pindah ke toko lain. Nah, jadi itu merupakan tindakan yang bisa dilakukan untuk mempertahankan pelanggan. Pengorganisasian adalah proses membagi kerja ke dalam komponen-komponen yang dapat dikelola dan mengorganisasikan hasil-hasil agar tercapai tujuan bersama. Pengorganisasian pemasaran yaitu proses menciptakan hubungan antara fungsi personalia dan faktor fisik, agar kegiatan pemasaran yang dilaksanakan bisa mencapai tujuan yang benar. Pengorganisasian ini meliputi pembagian kerja, wewenang, tanggung jawab, dan pelaporan kerja. Nah, di sini pembagian kerja ini agar dapat
pekerjaan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat terstruktur dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, di sini wewenang ini hampir sama dengan tanggung jawab, yaitu mempunyai tanggung jawab kepada job desk-nya masing-masing agar di dalam suatu pekerjaan ini memiliki tanggung jawab yang benar sehingga dalam pekerjaan ini bisa berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya itu pelaporan kerja. Nah, di sini pelaporan kerja ini seperti pengawasan. Jadi setiap pekerjaan pasti ada pengawasan atau yang mengontrol dalam kerjaan tersebut, sehingga nanti jika terjadi apa-apa atau terjadi hal yang tidak diinginkan, maka akan dilakukan pelaporan kerja tersebut. Mengorganisasikan pemasaran sangat penting dalam rangka konsep pemasaran yang terpadu, agar pelaksanaannya dapat dikoordinasikan secara terarah untuk pencapaian tujuan pemasaran. Sebenarnya, bila kita berbicara mengenai pemasaran yang terpadu ini akan berkaitan pada dua hal, yaitu marketing mix adalah usaha-usaha untuk mengintegrasikan bauran pemasaran yang terdiri dari unsur-unsur yang kita kenal sebagai 4B, yaitu product, price, place, dan promotion. Seperti yang kita ketahui, yaitu produk ini produk-produk yang akan dipasarkan. Yang kedua, price ini harga-harga. Yang ketiga ini place adalah tempat. Dan yang keempat ini adalah promotion, yaitu promosi dari barang yang akan dipasarkan tersebut. Yang kedua yaitu organisasi pemasaran dan perusahaan. Untuk perpaduan usaha dari bagian-bagian yang ada di pemasaran dan di perusahaan, walaupun kemungkinan terdapat konflik, maka hendaknya konflik bisa diperkecil dengan usaha koordinasi dalam kegiatan pengorganisasian tersebut. Macam-macam pengorganisasian. Bentuk umum dalam Departemen Pemasaran Modern antara lain yaitu ada 3, yaitu yang pertama organisasi fungsional, yang kedua organisasi geografik, dan yang ketiga ada organisasi manajemen produk. Yang pertama yaitu organisasi fungsional, di mana berbagai aktivitas pemasaran yang berbeda dikepalai oleh spesialis fungsional, yaitu manajemen penjualan, periklanan, riset pemasaran, pelayanan terhadap pelanggan, dan juga manajemen produk baru. Dan yang kedua yaitu organisasi geografik, di mana karyawan bagian penjualan dan pemasaran ini diberi tugas di negara, wilayah, atau distrik tertentu. Yang ketiga yaitu organisasi manajemen produk. Karyawan ini mengembangkan pemasaran dan strategi lengkap untuk produk atau merek tertentu. Bila perusahaan ini mempunyai banyak produk atau merek yang amat berbeda. Struktur organisasi pemasaran. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja, fungsi, atau kegiatan yang berbeda-beda antara satu divisi dengan divisi lainnya, serta menunjukkan adanya spesialisasi pekerjaan dalam suatu perusahaan dengan job deskripsi masing-masing. Nah, di sini seperti yang kita lihat terdapat gambar dari struktur organisasi dalam pemasaran, yaitu general manager yang dibawahi oleh manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan juga manajer SDM. Nah, di sini manajer pemasaran ini dibawahi oleh banyak, yaitu manajer administrasi pemasaran, manajer promosi, manajer penjualan, manajer riset pemasaran, dan juga manajer produk baru. Nah, di sini general manager atau manajer umum yaitu manajer yang memiliki tanggung jawab seluruh bagian atau fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Lalu selanjutnya yaitu manajer pemasaran. Di sini tidak hanya melihat kepada masa sekarang, tetapi juga melihat masa depan. Begitu pula dengan rencana pemasaran yang akan dibuat oleh seorang manajer pemasaran ini. Lalu selanjutnya yaitu manajer administrasi pemasaran. Di sini ini merupakan cabang manajemen yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan untuk memperoleh, mencatat, dan menganalisis keterangan untuk merencanakan dan untuk melakukan komunikasi yang dengan upaya itu pimpinan suatu perusahaan ini melindungi harta benda, memajukan urusan-urusan, dan mencapai tujuan-tujuan perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya ini manajer promosi.
Di sini nih bertanggung jawab atas kegiatan promosi dan mengkoordinasikan kegiatan promosi dan pemasaran untuk mendukung kegiatan promosi produk perusahaan secara nasional. Selanjutnya itu manajer penjualan yang dipimpin oleh seorang asisten manajer penjualan ini bertanggung jawab langsung kepada manajer pemasaran dan membawai subdivisi order penjualan dan pengiriman. Selanjutnya yaitu manajer riset pemasaran. Di sini bertanggung jawab langsung terhadap manajer pemasaran yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan riset pemasaran. Selanjutnya yaitu manajer produk baru. Di sini tugasnya memberikan saran dan nasihat serta penilaian terhadap kinerja bawahannya, memberikan inovasi baru dalam pengerjaan produksi, memberikan masukan kepada perusahaan terkait dengan departemennya, dan juga melakukan koordinasi dengan departemen lain yang terkait dengan departemennya. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai pengimplementasian kegiatan pemasaran. Implementasi pemasaran merupakan tahapan perusahaan mengambil langkah untuk merealisasikan rencana pemasaran ke usahanya, yang juga menunjukkan siapa mengerjakan apa, kemudian kapan, dan bagaimana melaksanakan perencanaan strategi pemasaran. Jika implementasi pemasaran tersebut tidak berjalan dengan efektif, maka bisa dibilang perencanaan strategi pemasaran itu tidak ada gunanya. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan pemasaran juga merupakan proses pelaksanaan yang efektif itu memerlukan beberapa keahlian, di antaranya yaitu mengalokasi, memonitor, mengorganisasi, dan berinteraksi di tingkat-tingkat fungsi-fungsi pemasaran, program pemasaran dan kebijakan pemasaran. Implementasi pemasaran mencakup 3 aktivitas, yaitu yang pertama ada pengorganisasian, yang kedua ada pembentukan staf, yang ketiga yaitu ada pengarahan. Selanjutnya di sini yaitu ada segmentasi pasar kegiatan pemasaran. Di sini ada 4 macam. Di antaranya yang pertama ada segmentasi pasar, yang kedua ada marketing targeting, yang ketiga ada marketing positioning, dan yang keempat ada bauran pemasaran. Nah, yang pertama yaitu segmentasi pasar. Segmen pasar ini terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki kesamaan dalam hal terhadap suatu produk. Nah, jika kita mendefinisikan segmen pasar itu atas dasar manfaat dan atau solusi atas masalah, kita itu menerapkan perspektif permintaan atau biasa disebut dengan demand perspektif. Nah, pendekatan seperti ini bisa menghasilkan deskripsi pasar untuk produk tertentu yang terkadang sama sekali di luar dugaan. Nah, sementara itu jika kita mendefinisikan pasar itu berdasarkan dengan tipe produk yang dihasilkan, maka pendekatan yang dipakai itu adalah perspektif penawaran atau disebut dengan supply perspektif. Nah, perspektif ini itu berfokus pada semua pesaing yang menawarkan produk atau jasa yang serupa. Nah, dalam konteks ini itu pasar adalah arena persaingan. Nah, di sini kelemahannya adalah bahwa ada kemungkinan pemasar itu kehilangan arah mengenai orientasi pelanggan dalam penerapan perspektif ini. Nah, pemasar kerap kali itu cenderung lebih berfokus pada pangsa pasar atau target pasar ketimbang dengan peluang konsumen untuk membeli produk atau jasa tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu marketing targeting. Nah, pada hakikatnya target market itu merupakan kegiatan untuk memilih atau menentukan pasar yang lebih spesifik setelah melakukan segmentasi, agar produk yang dikembangkan itu sampai ke pasar yang dituju, serta bisa mendapatkan respon. Nah, setelah melakukan segmentasi pasar dengan memetakan konsumen menjadi beberapa segmen berdasarkan dengan beberapa karakteristik dan kebutuhannya, maka langkah selanjutnya adalah menarget atau membidik target konsumen mana saja yang akan dituju. Nah, proses targeting dapat dilakukan dengan memilih beberapa segmen pasar berdasarkan beberapa pertimbangan yang paling memberikan keuntungan bagi perusahaan. Misalnya dari segi laba yang diperoleh atau dari segi biaya distribusi yang rendah. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai marketing positioning. Setelah mengidentifikasi segmen pasar potensial dan memilih satu atau beberapa di antaranya untuk dijadikan pasar sasaran, maka pemasar harus menentukan posisi yang diinginkan. Di sini juga Fandi Ciptono pernah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan posisi atau position dalam konteks pemasaran adalah cara produk, merek, atau organisasi perusahaan dipersepsikan secara relatif
dibandingkan dengan produk merek atau organisasi para pesaing oleh pelanggan saat ini maupun oleh para calon pelanggan. Nah, maka istilah positioning ini mengandung makna sebagai tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan dalam rangka meraih tempat khusus dan unik dalam benak pasar sasaran sedemikian rupa sehingga dipersepsikan lebih unggul dibandingkan dengan para pesaing lainnya. Nah, dalam rangka menciptakan positioning yang tepat untuk suatu produk, maka pemasar harus mengkomunikasikan dan memberikan manfaat-manfaat tertentu yang dibutuhkan oleh pasar sasaran atau target konsumennya. Nah, secara garis besar, implementasi positioning ini terdiri atas 3 langkah utama yang saling berkaitan erat. Di sini yaitu yang pertama terdapat memilih atau memiliki konsep positioning, dan yang kedua yaitu merancang dimensi atau fitur yang efektif. Kemudian yang ketiga yaitu mengkoordinasikan komponen bauran pemasaran. Nah, umumnya strategi positioning yang bisa dipilih setiap perusahaan itu meliputi yang pertama atribut positioning, yang kedua benefit positioning, yang ketiga ada user positioning produk, yang keempat ada competitor positioning, dan yang kelima ada produk kategori, yang keenam ada quality or price positioning, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu bauran pemasaran. Keberhasilan dari suatu strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan dapat dilihat dari strategi pemasarannya dalam menentukan produk yang dihasilkan, harga yang tepat, tempat pendistribusian yang pas, dan media promosi yang tepat. Nah, keempat komponen tersebut terdapat dalam bauran pemasaran atau biasa disebut dengan marketing mix. Nah, implementasi dari bauran pemasaran itu dapat dilakukan dengan 4 macam cara yang biasa kita sebut dengan 4P. Dimana yang pertama yaitu ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada place, dan yang keempat ada promotion. Nah, yang pertama yaitu produk. Implementasi dari strategi bauran pemasaran pada bagian produk ini dapat dilakukan dengan cara menerima desain dari konsumen secara langsung. Selain itu, perusahaan juga menyediakan beberapa desain produk yang telah dibuat sebelumnya. Nah, dengan cara tersebut, maka konsumen akan tertarik pada produk perusahaan karena dapat memikat perhatian konsumen dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumennya. Nah, sebagai contoh, perusahaan mebel yang dapat menerima pesanan model mebel yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, yang kedua yaitu ada price atau harga. Di sini implementasi dari strategi bauran pemasaran pada bagian harga dapat dilakukan dengan cara harga yang ditawarkan kepada konsumen oleh perusahaan itu harus sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan serta keuntungan yang diinginkan perusahaan terhadap suatu produk yang diinginkan. Nah, sebagai contoh, ketika perusahaan mebel itu melayani konsumen dengan permintaan secara langsung atau desain produk langsung dari konsumen, maka harga yang ditetapkan dapat saja lebih mahal dari harga biasanya, dan itu tergantung dengan kesulitan dan produk yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumennya. Nah, yang ketiga yaitu ada place atau tempat. Implementasi dari strategi bauran pemasaran pada bagian tempat atau saluran distribusi ini dapat dilakukan dengan cara memilih tempat penyaluran distribusi atau produksi sesuai dengan sasaran pasar yang akan dituju. Sebagai contoh, dalam pemasaran peralatan sekolah, tempat yang dapat dipilih bisa di sekitar sekolah-sekolah maupun di pusat kota agar mudah dituju. Yang terakhir, yang keempat, yaitu promotion. Implementasi dari strategi bauran pemasaran pada bagian promosi ini dapat dilakukan dengan cara membuat media periklanan agar bisa menarik perhatian para konsumen sehingga dapat memberitahu, mengenalkan, serta mengaruhi konsumen. Sebagai contoh yaitu pada saat awal masuk sekolah, promosi akan peralatan sekolah itu sangatlah tepat diadakan untuk usaha-usaha penjualan peralatan sekolah. Nah, konsumen akan mencari promo yang paling menarik dan menguntungkan bagi konsumen. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk memperoleh produk yang dimiliki sehingga dapat memikat minat pembeli atau konsumen. Nah, selanjutnya yaitu mengenai evaluasi kegiatan pemasaran. Pengertian evaluasi kegiatan pemasaran adalah suatu penilaian dalam perusahaan di mana dapat juga diartikan sebagai proses pengukuran strategi yang digunakan dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu perusahaan.
Nah, pengendalian pemasaran itu dilakukan dengan mengamati, memonitori, mengecek, dan membandingkan kinerja pemasaran dengan strategi-strategi pemasaran yang telah kita buat sebelumnya. Pengendalian pemasaran menjadi dasar yang paling penting bagi keberhasilan usaha di bidang pemasaran. Nah, dengan demikian, evaluasi pengendalian pemasaran adalah suatu penilaian, pengecekan, dan monitor usaha-usaha pemasaran dan penjualan perusahaan yang telah dilakukan agar dapat sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dan digunakan sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal dalam mencapai tujuan perusahaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengendalian kegiatan pemasaran. Nah, di sini terdapat definisi dari pengendalian pemasaran, yaitu adalah sebuah usaha mengoreksi dan selanjutnya adalah memberikan petunjuk kepada si pemasar dalam melaksanakan strategi pemasaran supaya si pemasar ini selalu bertindak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, apabila si pemasar ini sudah bertindak sesuai dengan rencana, otomatis akan bisa menghasilkan hasil yang optimal. Nah, apabila nanti misalnya pada saat mengevaluasi ditemukan suatu penyimpangan atau suatu masalah, maka si pemasar ini juga harus bisa menemukan serta menyiapkan rencana cadangan atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, pengendalian pemasaran ini dilakukan dengan cara diantaranya mencermati, mengamati, memonitori, mengecek, serta membandingkan kinerja pemasaran dengan strategi-strategi pemasaran yang sudah dibuat atau direncanakan sebelumnya. Nah, setelah definisi dari pengendalian pemasaran, selanjutnya adalah tujuan dari pengendalian pemasaran itu sendiri. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan probabilitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, mungkin nanti banyak hal yang tidak terduga yang dijumpai pada saat pelaksanaan dari suatu rencana tersebut. Nah, hal-hal inilah yang memerlukan respon atau penyesuaian agar pencapaian tujuan tersebut tetap dapat dijamin atau pasti. Baik, setelah membahas mengenai definisi dan tujuan dari pengendalian kegiatan pemasaran, di sini terdapat jenis-jenis dari pengendalian pemasaran. Terdapat 3 jenis, diantaranya yang pertama, pengendalian rencana tahunan. Untuk pengendalian rencana tahunan ini merupakan langkah-langkah yang diambil selama tahun berjalan untuk memantau dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan kinerja dalam pelaksanaan rencana pemasaran. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dalam tahun berjalan ini, perusahaan masih dalam koridor yang benar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan di rencana tahunan ini. Nah, untuk pengendalian rencana tahunan ini dapat kita lakukan dengan melaksanakan 4 langkah, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan jangka pendek, yang kedua, memantau kinerja atau hasil-hasil yang dicapai, yang ketiga, mendiagnosis penyebab dari penyimpangan-penyimpangan yang dijumpai, dan yang terakhir, melakukan tindakan koreksi untuk mengatasi penyimpangan. Nah, dengan dilaksanakan pengendalian seperti ini, maka manajemennya itu bisa kita sebut sebagai manajemen berdasar sasaran atau manajemen by objective. Nah, apa saja yang dapat digunakan untuk mengetahui kemajuan dalam pencapaian tujuan di rencana tahunan ini? Ya, terdapat 4 cara yang dapat kita lakukan, yaitu analisis pencapaian, analisis pangsa pasar, analisis perbandingan biaya pemasaran dan pendapatan, dan pengecekan sikap pasar. Nah, selanjutnya terdapat pengendalian profitabilitas. Di samping pengendalian rencana tahunan tadi, perusahaan itu juga perlu secara periodik melakukan riset. Untuk apa? Untuk menentukan laba atau kerugian yang sesungguhnya dari setiap unit-unit atau bagian. Dengan demikian akan dapat kita ketahui unit atau bagian apa yang mendatangkan laba dan unit atau bagian apa yang selalu merugi. Yang ketiga, terdapat pengendalian strategis. Nah, dari waktu ke waktu, perusahaan itu juga perlu melakukan tinjauan kritis terhadap kinerja pemasaran secara keseluruhan, mengingat pemasaran adalah salah satu dari bidang-bidang di mana tujuan, kebijakan, strategi, dan program kegiatan cepat menjadi usang atau ketinggalan zaman atau bisa disebut dengan obsolete.
Nah, maka dari itu perlu juga dilakukan jenis pengendalian secara strategis. Baik, di sini selanjutnya terdapat ruang lingkup dari pengendalian pemasaran. Yang pertama, pengendalian efektivitas program pemasaran. Nah, di pengendalian ini dilakukan secara berkala ataupun periodik, yang mana umumnya tahunan atau kuartalan untuk menilai efektivitas program atau rencana yang telah dibuat sebelumnya, dan bila diperlukan akan dilakukan penyempurnaan atau koreksi. Untuk yang bertanggung jawab atas pengendalian efektivitas program ini adalah top management dan middle management. Nah, tujuan dari pengendalian ini adalah untuk mengetahui apakah sasaran yang telah ditetapkan itu dapat efektif atau bahkan mungkin sebaliknya. Pendekatan yang sering dilakukan adalah analisis penjualan, analisis share pasar, analisis rasio, penjualan dan biaya, analisis keuangan, dan evaluasi sikap. Yang kedua, di sini terdapat pengendalian strategi pemasaran. Sebelumnya, pengendalian strategis adalah tugas untuk menjamin bahwa tujuan, strategi, dan sistem pemasaran perusahaan secara optimal diselaraskan dengan lingkungan pemasaran yang akan diramalkan nanti ataupun sekarang. Yang ketiga, pengendalian keuntungan dan rentabilitas usaha pemasaran. Nah, pengendalian atas profitabilitas adalah tugas untuk menentukan profitabilitas yang sebenarnya mengenai produk perusahaan, wilayah, pangsa pasar, dan saluran niaga. Untuk analisis kemampuan pemasaran mengungkapkan kegiatan pemasaran yang lebih lemah, meskipun tidak menunjukkan apakah unit-unit yang lebih lemah itu harus didukung atau bahkan mungkin dihilangkan. Yang terakhir, terdapat pengendalian efisiensi pemasaran. Untuk pengendalian efisiensi merupakan tugas untuk meningkatkan efisiensi kegiatan pemasaran, seperti misalnya penjualan personal atau perorangan periklanan, promosi penjualan, dan distribusi. Nah, di sini para manajer harus mengamati rasio-rasio penting tertentu yang menunjukkan seberapa jauh fungsi-fungsi tadi dilaksanakan secara efektif. Dan juga manajer di sini juga harus memperkenalkan sumber-sumber pemasaran untuk meningkatkan prestasi di perusahaan. Baik, yang terakhir di sini terdapat sistem pengendalian dari kegiatan pemasaran. Nah, pada dasarnya sistem pengendalian pemasaran ini ada dua, yaitu sistem pengendalian terbuka atau open system dan sistem tertutup atau closed system. Nah, dalam sistem pengendalian terbuka itu semua pejabat atau pelaksana di bidang pemasaran khususnya itu mempunyai wewenang yang terbatas. Nah, maksudnya adalah semua masalah yang dihadapi itu dilaporkan dulu pada atasan atau atasanlah yang akan mengambil keputusan. Oleh karena itu, semua hal yang diputuskan oleh atasan yaitu manajer pemasaran. Maka kegiatan atau masalah yang harus diketahui oleh atasan tersebut. Nah, sedangkan sistem pengendalian tertutup, semua petugas di bidang pemasaran itu diberikan wewenang atau mereka itu memiliki wewenang untuk memutuskan sesuai dengan petunjuk atau pengarahan dari atasannya masing-masing, sehingga tenaga pemasaran ini diharapkan mampu mengatasi masalahnya sendiri sebelum nantinya mungkin dilaporkan pada atasannya yang tidak dapat diputuskan atau memutuskan. Namun terdapat sudut pandang lain, terdapat sistem pengendalian pemasaran lain, yakni pengendalian pemasaran yang merupakan lanjutan yang wajar dari perencanaan, organisasi, dan pelaksanaan pemasaran. Nah, meskipun sistem pengendalian itu harus dibuat sesuai dengan situasi yang khusus, tetapi sistem pengendalian ini tetap mengikuti proses dasar yang sama sebenarnya. Nah, biasanya terdapat atau dapat diikuti 6 langkah sebagai berikut, diantaranya menentukan apa yang dikendalikan. Nah, tentunya pejabat atau pelaksana di bidang pemasaran ini harus menentukan apa-apa yang dapat mereka kendalikan. Yang selanjutnya menetapkan standar
Yang ketiga, mengukur kinerja. Yang keempat, membandingkan kinerja dengan standar. Yang kelima, menentukan alasan dari penyimpangan atau suatu masalah. Dan yang terakhir, melakukan tindakan koreksi. Demikian penyampaian materi mengenai pengorganisasian, mengimplementasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan pemasaran. Kami dari kelompok 12 memohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.